A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi ini insyaallah kita bisa berjumpa dalam taklim kajian di masjid yang kita cintai sama-sama, di pondok yang kita cintai sama-sama. Semoga barakah Masjid Al-Fat li Tahfidzil Quran. Semoga antum semua dikaruniakan Allah takdir, kita semua dikaruniakan Allah takdir menjadi ahlul Quran, washabul Quran, ahlullah, keluarga Allah di muka bumi ini insyaallah. Masih dalam suasana Syawal, Abi baru sampai ke Bandung kemarin karena berlebaran di Balikpapan di Masjid Berkah Box. Jadi sekalian pada kesempatan kali ini mohon maaf lahir batin kepada antum semua. Eid Mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima mengijabah semua amaliyah kita di bulan Ramadan. Salah satu bukti Ramadan antum itu berhasil atau tidak itu bukan di rasa-rasa, artinya bukan di Ramadan kemarin dapat Lailatul Qadar enggak ya? Kan banyak yang gitu. Kira-kira Ramadan kemarin diampuni enggak ya? Banyak yang nanya begitu. Pada diri sendiri atau mungkin pada keberjalanan Ramadan. Jadi kita selalu bertanya-tanya. Sebetulnya jawaban pada Ramadan kita sukses atau tidak itu terbuktinya di bulan Syawal. Jadi kalau misalnya di Syawal ini antum lebih semangat, ya, bersama Al-Quran lebih semangat, ngafalnya lebih semangat, murojaahnya lebih semangat, ya, ibadahnya nikmat. Mudah-mudahan adalah bukti bahwa Ramadan kemarin antum diampuni Allah Azza wa Jalla. Amin. Ya. Jadi ngelihatnya di situ saja. Maka di Syawal ini kita jangan sampai lemes, ya. Jangan sampai lemes. Kita harus tunjukkan keberhasilan Ramadan kita malah di bulan Syawal. Nah, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan ngaji satu ayat saja, satu ayat. Kita fokus pembelajaran ini di surah Ali Imran, di surah 3 ayat 103. Kemarin Abi itu minta saya ada tanya jawab ya Bi. Ya. Kiai Rohmat minta saya ada tanya jawab. Jadi mungkin kita sampai 6.30 gitu ya. Panjangin sedikit gitu. Iya Mas, enggak apa-apa. Supaya nanti kemudian ada tanya jawab baik ikhwan maupun akhwat. Gimana kalau akhwat mungkin pakai tulisan ya. Ada pertanyaan, dan ini juga disiarkan di Facebook, Instagram. Ini kawan-kawan yang menyaksikan, ini saya di Masjid Al-Fat. Di sini ada pondok pesantren, jadi di bawahnya masjid ada pondok ma'had. Ya, berapa santri? Total 68 ikhwan akhwat penghafal Al-Quran, gratis. Ya, dan ini lokasinya di Panyilekan, Bandung. Ya, jadi bagi antum yang pengen lihat-lihat silaturahim silakan hadir ke Masjid Al-Fat Panyilekan Bandung. Ya, di sini termasuk masjid yang makanannya enak-enak. Tapi saya memang takdirnya ke sini Senin ya, antum puasa. Ya, makanya besok aneh ke sini lagi subuh ya. Pengen sarapan di sini. Besok lagi ya enggak apa-apa ya. Besok saya masih ada di sini di Bandung insyaallah. Kita ngaji surah Ali Imran, surah 3 ayat 103. Jadi tema kita pada kesempatan kali ini adalah
memaknai keberjamaahan. Apa memaknai keberjamaahan? Memaknai kenapa bersama-sama itu barakah, memaknai kenapa bersama-sama itu nikmat. Dan pada kesempatan pagi ini juga Abi ingin menyampaikan bahwa Islam itu adalah agama komunitas. Banyak agama di dunia ini yang bisa dijalani dengan sendirian, ya kan? Agama kerahiban, agama meditasi, ya, diam di kamar, ya. Terus kemudian meditasi pernafasan. Tuh banyak agama-agama yang nuansanya nuansa personal, ya. Nuansanya nuansa apa? Personal individu. Tapi Islam tuh nggak bisa nuansa personal, karena antum sholat fardu di rumah sendiri itu jumhur ulama untuk laki-laki nggak ke masjid nggak sah malah sholatnya. Ya, ada yang sampai ke pemahaman itu. Ya. Maka harus berjamaah di masjid. Di hadis yang lain kalau sholat munfarid sendirian pahalanya 1. Kalau berjamaah di hadis itu ikhtilaf, ada menyebut 25 derajat lebih baik, 27 derajat lebih baik. Jadi nggak 2 kali. Oh, kalau kamu sholat sendiri pahala 1, kalau kamu sholat bersama-sama pahala 2. Enggak, berjamaah. Ya. Jadi di ayat ini kita akan belajar tentang substansi kenapa agama ini agama berjamaah. Nanti kita lihat struktur ayatnya. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu, ya, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Coba lagi. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Saya enggak ngajar lagi tafsirnya, Anda lihat tafsir antum sudah bagus-bagus. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Wa'tasimu i'tisam. Wa'tasimu itu berpegang, cengkram, itu namanya wa'tasimu. Apa? Mencengkram. Jadi gini, kita harus pahami sama-sama. Tidak semua bahasa antar bangsa itu mudah diterjemahkan. Ini kita belajar ilmu bahasa dulu. Contoh, di Indonesia itu kita menyebut ada istilah taman. Istilah apa? Taman. Di bahasa Inggris taman itu ada park, ya, ada garden. Itu sebetulnya dua-duanya taman. Garden itu bukan kebun, bukan. Kalau kebun farm, ya. Jadi ada garden, ada park. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia disebut dengan taman. Nah, ada keterbatasan bahasa ketika dia diterjemahkan. Jadi apa garden? Garden itu taman yang dia dominan atau 50-50 ada pepohonan, maka disebut dengan garden. Jadi kalau ada tumbuhannya banyak tapi dia berupa taman dan tumbuhan ini bukan tumbuhan produktif, maka dalam bahasa Inggris disebut dengan garden. Kalau dia lapangan rumput membentang, ya, lapangan rumput membentang luas, nggak ada tanamannya yang tumbuh, namanya park. Makanya mobil itu kalau dia diam di sebuah tempat, parking, apa? Parking. Karena kalau tempat parkir nggak mungkin ada pohonnya, bener nggak? Ya kan? Kalau nggak tuh nggak bisa parkir. Makanya namanya parking, park itu jadi bentangan. Ini memang di Indonesia ada susah ya ngebayangin itu. Kayak alun-alun itu. Alun-alun kan tapi rumputnya sintetis ya. Ya mirip begitulah. Kalau mudah-mudahan antum semua panjang langkah, panjang usia, amin. Kalau antum ke Australia, pernah ke Australia. Kalau antum ke Australia, Perth atau Melbourne, itu sangat banyak dia punya park. Saya sarankan sama Abi wisata ke Australia ya. Lo nggak ada yang nggak mungkin. Kemarin kan sudah ke TSB, Trans Studio Bandung kan, tinggal 1 senti lagi Australia, ya kan? Nah, di Australia itu banyak park, jadi bentangan yang dia rumput gitu aja, hijau sepanjang memandang tuh hijau. Apalagi kalau di Australia itu, misalnya di Perth, waktu saya dakwah ke Perth itu, mereka banyak punya community center. Community center itu sebetulnya balai RW
yang di situ boleh dipakai pengajian, boleh disewa sama masyarakat, boleh dipakai kebaktian, boleh. Mereka tuh punya lapangan gede, ya, park. Bukan lapangan bola, tapi bentuknya lapangan begitu saja, hijau membentang. Nah, itu park. Nah, Abi harus menjelaskan ini supaya kemudian ketika kita belajar bahasa Arab, ketika bahasa Arab itu juga diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dia punya keterbatasan definisi. Apa keterbatasan apa? Definisi. Sama kayak bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Ayo coba sama-sama. Kita, coba lagi. Kami, coba. Kalau saya bilang kita, you dengan Anda dengan saya, itu kita. Jadi misalnya, Masya Allah, kita yang banyak dosa ini, kadang-kadang ada cukup, kita, lu kali, gitu ya, gitu. Ya kan, kita. Jadi kita itu ngajak bicara kamu dan saya. Ketika saya berbicara kita, Abi berbicara kita, maka saya terlibat. Tapi kalau saya menyebutnya kami, antum nggak terlibat. Nah, ini biasa dipakai di lamaran. Ya. Nama siapa? Nama siapa? Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili Dek Hussein hadir ke sini menyampaikan niat. Tuh gitu. Kalau untuk lamaran ya, Ani simulasikan dulu. Kenapa senyum-senyum? Nah, itu namanya kami, ya. Kami mewakili keluarga Hussein. Nah, kalau kami yang diajak ngomong nggak ikut, bener. Tapi dalam bahasa Inggris, mau itu kami atau kita, bahasa Inggrisnya apa? We. Itulah keterbatasan bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris terbatas, bahasa Indonesia terbatas. Nah, hikmah dari mengapa Allah Azza wa Jalla memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, itu memang bahasa Arab itu punya kekayaan kosakata. Nah, ini hebatnya. Kemenangan itu bisa al-falah, bisa fath, ya. Bahkan dalam istilah faz juga bisa. Bahkan dalam istilah satu unta, menjelaskan unta dengan beragam. Kalau tidak salah ada 178 kosakata bahasa Arab menjelaskan unta. Salah satunya ar-ruhilah. Ar-ruhilah itu unta, tapi unta yang seperti apa? Unta yang sanggup menahan beban komoditas untuk perjalanan dagang. Itu baru disebut ar-ruhilah. Jadi mendefinisikan unta itu ada 178 bahasa. Nah, ini kerennya bahasa Arab. Nah, kita kembali ke ayat ini. Wa'tasimu, coba lagi. Wa'tasimu, ya, dan berpegang teguhlah kamu. Ya. Wa'tasimu i'tisam. Makanya ada penerbitkan i'tisam, itu maksudnya berpegang. Berpegang kemana? Bihabl. Bihabl. Dengan habl. Habl itu tali. Diserap ke dalam bahasa Inggris jadi cable. Bersadar ya? Cable, coba. Cable, C dia pakai cable. Itu diserap dari bahasa Arab. Habl. Masuk ke dalam bahasa Indonesia kabel. Apa? Loh, ini benar, astagfirullah. Ini kayaknya nilai rasa. Lagi-lagi belajar Quran itu nilai rasa. Maka berpeganglah kamu pada kabelnya Allah. Nah, jadi terasa kan? Kabel itu tempat mengalirkan apa? Mengalirkan energi. Energi listrik itu kabel, bihabel. Kenapa kita perlu berpegang kepada kabelnya? Karena kita butuh hidayah Allah, kita butuh petunjuk Allah. Tanah depan udah lunas nggak, Mas? Berapa lagi? Nanya doang gua, bukan ngebayarin. Ya. Nih tanah di depan 40% lagi. Gimana lunasnya? Nah, kita perlu taufik Allah, bihabel. Coba dipikir-pikir Mas Rohmat ya. Mas Rohmat dengan manajemen tentunya mungkin berpikir dengan jajaran teman-teman pondok. Kok bisa pondok mikir ada prasmanan? Tiba-tiba ada syekh kita, masakin kita dari Yaman, Masya Allah, tabarakallah, untuk buka puasa. Itu namanya apa? Bihabl, tali Allah. Abi kemarin cari tempat buat kantor, rumah. Allah karim, di depan Antapani itu ada hotel disewakan. Saya lihat hotel bagus, disewakan juga harganya terjangkau. Otak langsung kemana-mana. Oh, bagus ini bikin pondok ini. Nah, itu namanya bihabl.
kita perlu nyambung sama kabelnya Allah. Maka di sini wa'tasimu, berpegang teguhlah kamu bihablillah, bihablillah. Makanya ada istilah hablu minallah, hablu minan nas. Itu bukan hubungan, tapi kabel. Hablu minan nas itu kabelmu dengan manusia. Nah, makanya kita ada makan-makan, ini habl kita sama manusia. Nah, di sini wa'tasimu bihablillahi jami'an. Coba lagi. Jami'an. Enggak boleh berpegang pada tali Allah itu satu-satu. Yang berpegang tali Allah cuma kiainya, yang berpegang kepada tali Allah cuma Abi Rahmat, ya. Yang lainnya hatinya enggak ke Allah, enggak bisa. Ini mirip sama Yahudi dan Bani Israel dan Musa. Musa gimana? Kalau kamu berperang, kamu aja yang berperang. Kita di sini kita tunggu. Lu kira vendor, gitu kan? Perang bisa divendorin. Nah, jadi semuanya harus pegang tali Allah. Wa'tasimu bi habl. Ya. Ini karena ada santriwati udah ikut ngaji, termasuk nanti kalau jadi istri, ya, menemani perjuangan dakwah suami nggak bisa, udah Abi aja yang ini doa, Bismillah pokoknya, aku mah transferannya aja loh, nggak bisa kayak gitu, enak aja, ya. Wa'tasimu bihabli. Jadi suami hablillah, istri hablillah. Nggak boleh juga suami misalnya nanti, ya, nggak semuanya kan tentu di pondok diniyah. Bisa jadi ada yang di bisnis. Jadi jangan juga sama istri, "Mi, saya bisnis ya, Umi seksi duha, seksi doa, seksi tahajud." Ya. Suaminya enggak, sholat juga enggak, ini enggak, ditanya, "Ente bisnis kenapa enggak sholat?" Udah diwakili istri aneh. Enggak bisa kayak gitu, enak aja. Ya. Jadi wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kita itu harus pegang tali Allah semua. Wala tafarraqu. Coba lagi. Wala tafarraqu. Janganlah kamu berfirqah-firqah. Di mana kalimat firqah ini juga keluar di surah Asy-Syu'ara ketika bicara tentang Nabi Musa. Falamma tara'al jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika mereka saling lihat-melihat, maka yang membersamai Musa yaitu Bani Israel mengatakan inna lamudrakun, kita akan terkejar. Maka Nabi Musa mengatakan kalla, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Enggak begitu, Rabbku akan memberiku petunjuk. Nah, berikutnya lalu kemudian turun wahyu. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr fanfalaqa. Coba lagi. Fanfalaqa fakana kullu firqin kataudil azim. Dia menjadi masing-masing bagian firqin kataudil azim, seperti gunung yang besar. Jadi namanya firqah, wala tafarraqu. Kalau nanti teman-teman ikut kajian, misalnya kajian gerakan-gerakan Islam, nah gerakan-gerakan Islam yang menyempal-nyempal dan mengeksklusifkan diri disebut juga dengan firqah. Disebut dengan apa? Firqah. Ya. Wala tafarraqu. Makanya bahasa Sundanya cerai apa? Tahu nggak bahasa Sundanya cerai? Orang Sunda ada di sini. Kok pada takut sih ditanya bahasa Sundanya? Pirak apa? Nah, ya kan? Pirak. Dari sini, bro. Lo beneran. Jangan engkau berpecah belah wala tafarruqu. Yuk kita lihat perspektif ayatnya. Maka hanya dengan berpegang pada tali Allah lah kamu bisa bersatu. Paham? Kan sebetulnya kan kalau ayatnya wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kamu pada tali Allah. Wala dan jangan. Nah, kalau misalnya ini soal bahasa Indonesia titik-titik, ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Janganlah kamu berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah dan jangan titik-titik. Kira-kira ngelanjutinnya gimana? Kalau saya ngelanjutinnya, dan janganlah kamu berpegang pada tali yang lain. Benar enggak? Atau dan janganlah kamu berpegang pada tagut atau berpegang pada tali selain Allah. Tapi ayatnya gimana? Wala tafarraqu. Maka janganlah kamu berpecah belah. Maka di sini kita bisa memaknai ayatnya gimana?
Ayat ini ada kodifikasi maknanya gimana? Bersatu itu kolok hablillah. Bersatu itu bukan karena satu yayasan. Bersatu itu bukan karena satu parpol, atau bersatu itu bukan karena satu ormas. Bersatu itu bukan karena satu surat nikah. Kartu nikah atau surat nikah sih sekarang sih? Kartu nikah. Ya. Bersatu itu bukan karena dalam satu entitas perkawinan, tapi bersatu itu karena pegang tali Allah. Ini pegangan benar-benar. Kapan Al-Fat ini solid? Masya Allah tabarakallah, usianya belum 10 tahun. Mas, belum 10 tahun ya pondok ya. Belum 10 tahun sudah 68 santri. Ya, Masya Allah tabarakallah, udah punya masjid, dikarunia Allah masjid ya 3 lantai, dikarunia Allah dukungan dari mana-mana. Belum 10 tahun. Kapan kemudian Al-Fat ini solid, bisa punya 1000 santri, 2000 santri? Kalau dia bihablillah. Kenapa saya sama Ustaz Rahmat nyambung? Mudah-mudahan kami berdua bihablillah. Kalau sudah pegangnya pada tali duit, tali kepentingan, ya, tali benefit, ya nggak bisa bersatu. Nah itu maknanya. Oke, lanjut. Wadhkuru ni'matallah. Coba lagi. Wadhkuru ni'matallah. Dan ingatlah, zikr, ingat, zikrullah, ingat kepada Allah. Wadhkuru. Maka ingatlah dan ingatlah ya nikmat Allah alaikum yang diberikan kepadamu. Idh kuntum a'daan. Coba lagi. Idh kuntum a'daan. Ketika kamu musuh-musuhan. Ketika kamu saling berperang, a'da. Ya. Di ayat yang lain, aduwallahi wa aduwakum, musuhnya Allah dan musuhmu juga. Syaitan itu betul-betul aduwwum mubin, musuh yang nyata. Nah, bermusuhan itu a'da. Wazkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Idh kuntum a'da. Waktu kondisimu itu apa? A'daan. Coba lagi. A'daan. Ini kalau nggak ngerti situasi antropologi, apa ya antropologi? Antropologi itu situasi sosial Quraisy, bangsa Arab sebelum Islam datang. Itu adalah bangsa yang gemar tawuran. Di Jakarta itu ada kampung gemar tawuran namanya Palmerah. Pokoknya perang aja, rutin perang, udah kayak janjian gitu. Jadi bangsa Arab sebelum Islam itu datang, itu bangsa yang gampang banget antar kabilah tuh perang. Antar kabilah loh ya, antar kabilah. Bani ini dengan bani ini, misalnya pacuan kuda, kesenggol, ada yang jatuh, perang nih kita, satu kampung perang. Ngerti maksudnya? Ada misalnya wanitanya terganggu, tersinggung, kampung perang. Pokoknya perang itu gimana ya? Sumbu pendek. Coba lagi apa? Sumbu pendek. Kalau orang bilang sekarang sumbu pendek, apa sumbu pendek itu? Kalau petasan sumbunya pendek, baru dinyalain udah kebakar duluan. Tapi kalau sumbunya 10 meter kan meledaknya lama, nah gitu. Jadi sangat sensitif, sangat reaktif, suka bertengkar, nggak bisa bersatu. Nah itu kenapa, ini pentingnya antum untuk ngaji, ya ngaji peta sejarah itu mengapa waktu Islam ini turun, Persia dan Romawi itu tidak punya semangat, tidak punya niatan, tidak punya tekad, tidak pernah bersyahwat untuk menjajah Arab. Nah antum lihat Romawi berkuasa itu dari utara Eropa sampai utaranya Mesir. Makanya ada sejarah rajanya kaisarnya Romawi itu nikah sama Cleopatra. Cleopatra itu di Mesir, bisa dibayangin ya. Dari Eropa ke Mesir, jauh banget ya. Nah itu semuanya kulluhum ajma'in itu Romawi, Rum. Di Asia Tengah yang sekarang Kyrgyzstan, Uzbekistan,
Turkistan, terus sampai kemudian ke Cina Tengah, India, sampai Asia, itu adalah Persia. Adalah apa? Persia. Itu dua imperium besar. Lucunya sebetulnya pakar sejarah ini bertanya-tanya, kenapa dia nggak ngejajah Arab yang di situ ada Quraisy? Karena begitu mau ngejajah, dia mikir, ini kita ngejajah Arab nih ya, nguasain gurun pasir, untuk apa? Paling top Zamzam, paling top di Madinah, di Yathrib dulu namanya, bukan Madinah. Yathrib tuh perkebunan cuma nggak terlalu banyak juga. Mereka sudah menguasai Syams. Kalau Syams itu subur, ya Syam yang sekarang Palestina itu kan sebetulnya masuk dalam daerah Timur Tengah. Ya, Levi kalau mereka ngomong itu subur, zaitunnya subur. Jadi begitu mereka ke Mekah, ya mereka ke Baka dulu, lembah Baka namanya, Najd itu Romawi misalnya, tim surveinya turun, lihat kita jajah nggak? Begitu melihat, tukang perang tinggal di tenda, nah ini nggak bakal nguasain dunia, nggak usah lah, repotin aja nggak jajah gini, apa cari-cari kerjaan, gitu sampai gitu tuh. Jadi udah kayak MU ngelihat Persib, ngerti maksudnya? Ini kan antum nih kalau diajak mikir berat-berat kan nggak nyambung ya, maksudnya. Mending saya ngomong kayak MU ngelihat Persib, kayak MU ngelihat Persija gitu. Ya masa kita friendly match sama yang beginian, nah gitu loh. Jadi nggak punya apa ya, nggak pengen ngelawan juga gitu loh, karena tidak ada tanda-tanda jadi bangsa yang besar, tidak ada tanda-tanda jadi bangsa yang besar, itu nggak ada. Pecah belah, berkelahi, gitu kan, sensitif, nah gitu loh. Jadi nggak ada aroma jadi bangsa hebat tuh nggak ada. Makanya nggak dijajah. Kalau mereka itu ada indikasi jadi bangsa hebat, pasti udah dijajah sama Romawi. Begitu juga Persia. Persia ngelihat Mekah paling top sumur, ya. Ngelihat Yathrib biasa aja. Ngelihat daerah-daerah apa kabilah-kabilah kecil mereka pakai tenda bangsa Muhammad. Tapi hebatnya ketika Al-Quran turun mereka menguasai dunia, nah, gitu loh. Di zamannya Umar bin Khattab itu Persia itu sudah dihantam lewat perang Qadisiyah, Romawi sudah dihantam lewat perang Yarmuk. Itu wasilahnya wasilah Quran. Nah, makanya antum ini harus semangat menghafal Quran, karena dengan Quran inilah yurithuha mayyasha min ibadi. Allah akan mengaruniakan bumi ini kepada yang Dia kehendaki. Ya. Innal ardha lillah. Coba lagi. Innal ardha lillah. Muka bumi ini semuanya milik Allah. Nah, berikutnya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da. Ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian ketika kalian bermusuhan. Fa'alafa baina qulubikum. Coba lagi. Maka alafa baina qulubikum, Allah kemudian menjinakkan hati di antara kalian. Nah, alafa di sini kalimatnya di dalam terjemah bahasa Indonesia disebut dengan menyatukan. Abi tidak dalam konteks mengkritisi tafsir Depak, tapi ini Abi cuma menyampaikan nilai rasa bahasa. Coba lagi, nilai rasa bahasa. Alafa itu artinya itu hati itu jinak, hati itu tunduk. Itu mengapa orang yang baru masuk Islam dalam definisi asnaf syariat disebut dengan mu'allaf. Disebut dengan apa? Mu'allaf. Karena apa? Hatinya harus dijinakkan dengan Islam. Bayangin baru masuk Islam, keluarga besarnya semua non muslim, ya kan? Bisa jadi dia di-exclude, ya, dikucilkan dari bisnisnya, bisa jadi ada beberapa mungkin dapat pengusiran dari rumah, bisa jadi karena berbeda keyakinan. Maka jangan sampai ketika dia berislam, ketika dia masuk Islam, dia merasakan sakit dan perihnya beragama, maka boleh dapat bagian zakat 1/8. Ini yang disebut dengan asnaf mu'allaf. Maka kalau ngerti bahasa mu'allaf, ya, ini boleh setuju boleh tidak, tapi Abi juga menyarankan, ya, maksudnya tidak kita definisikan secara zahir,
tapi secara batin juga harus kita rasakan. Termasuk sahabat-sahabat kita yang baru hijrah. Ya, ini Abi nitip sama Kiai Rohmat. Kalau kita punya teman, kita punya saudara, kita punya tetangga yang dia baru hijrah, berapa? Baru hijrah ke dalam dakwah ini. Dia keluar dari perbankan ribawi, dia keluar dari tempat diskotik yang maksiat, dia keluar dari tempat jual minuman keras, akhirnya dia luntang lantung gak dapat kerjaan. Itu juga bagian dari mu'alaf. Itu juga bagian dari apa? Mu'alaf. Orang yang harus dijinak-jinakkan hatinya. Maka kita di sini ada makanan, walaupun akadnya infak, itu bagian dari ta'liful qulub. Orang datang ke masjid Al-Mat, silakan Pak makan. Ketemu dia sambal goreng ati, ketemu dia daging. Udah lama nih Pak nggak makan daging Pak. Biasa makan nasi indomie. Akhirnya dia ngelihat masjid ngasih makan, santrinya ramah-ramah, bawain es buah, bawain semangka. Oh, udah masya Allah, udah kayak di surga. Iya Pak, makanya di masjid Pak luar neraka semua gitu. Bapak sih salah nongkrong, tuh ya. Jadinya hatinya enak, nyaman di masjid. Nah itu namanya ta'liful qulub. Makanya hati itu, jadi hati itu ya gini loh, kita nggak menyalahkan terjemah Depak, tapi gini, hati bisa bersatu kalau dia jinak. Hati bersatu kalau dia jinak. Saya ya Randy Saputra ini juga ndak bisa juga cocok sama semua kiai pondok. Ya, kita juga punya teman yang punya pondok banyak. Tiap gua datang ngomongnya proposal, gua juga nggak nyaman. Aneh juga nggak nyaman. Hati aneh nggak jinak sama dia. Gitu. Ini kalau kita datang gara-gara muka kita mukanya dewa gitu kan, mukanya Kang Dewa, ya gimana bro, bisa bantu nggak? Bisa bantu? Coba sama Mas Romat. Mas Romat tuh jalan sama saya nggak pernah ngomong gimana, Ren, ini saya punya tanah gini mau akuisisi gini, nggak pernah Mas Romat itu. Ya. Nembak saya langsung. Itu yang membuat hati saya jinak. Dia memang gak nawarin sih, cuma broadcast WA aja. Ini ada tanah. Ya kan broadcast WA mesin kan, gak nembak langsung, ya kan. Jadi hati gini, saya dan Abi bisa bersatu kalau hati kami sama-sama jinak. Jinak itu apa sih? Sama-sama terikat. Itu loh. Ya, itu namanya menjinakkan hati. Nah, kalimat jinaknya hati itu apa namanya? Al-alafa. Maka Allah menjinakkan hati di antara kalian. Allah bikin hati kalian saling sangka baik. Allah bikin hati kalian saling dukung. Kenapa saya mau support Al-Fat? Karena insya Allah amanah gitu loh. Antum terbatas saja masjidnya tegak 3 lantai, beli dapur umum. Saya datang ke sini selalu ada pertumbuhan. Dari yang pertama nggak ada prasmanan, ada prasmanan. Dari yang pertama pondok akhwat dibangun ya untuk santriwati, berprogres terus. Oh ini amanah nih. Saya yakin. Nah hati saya jinak pada pondok antum, ayo kita bantu. Nah, itu namanya apa? Al-alafa, ta'lif. Nah, maka di sini yang kita lihat gimana struktur ayatnya. Hanya Allah yang bisa menjinakkan hati. Hanya Allah yang bisa menjinakkan hati. Kamera, ya, promosi, poster itu hanya ikhtiar saja. Tapi gimana supaya donatur sayang, loyal pada antum? Itu hanya kuasa Allah, termasuk bisnis. Ini yang datang ke saya sekarang banyak banget nih, nawarin umroh. Ayo Ustaz, umroh. Nah saya takliful qulubnya sama Ruby Tour aja, Kang Edwin, ya kan? Karena udah jalan di Turki sama-sama, udah deh sama Kang Edwin jalan. Jadi taklif itu nggak bisa juga dipaksakan dari segi hati. Dipaksakan dari segi apa? Hati. Jadi termasuk dalam bisnis, termasuk dalam rumah tangga. Nah hati-hati nih suami. Mungkin ya kalau saya punya banyak uang, istri saya lebih sayang sama saya. Belum tentu.
Bisa jadi pas banyak uang makin enak, bisa. Belum tentu. Mungkin kalau saya six pack kurus, istri saya lebih cinta. Abi ini turun dari 120 jadi 84 sekarang. Istri Abi tuh protes. Kamu kok kurus begini, gak lucu lagi. Gitu. Ayo gendut lagi. Gimana nih? Dimana-mana istri maunya suami ganteng apa, udah kurus, kesel dia. Jangan ganteng-ganteng. Oh, ini rupanya deg-degan juga ya, gitu ya. Jangan kurus-kurus. Gemuk lagi, nggak lucu. Gemuk. Jadi logika kita itu nggak selamanya firm. Nah, termasuk juga akhwat, hati-hati. Kalau saya begini berarti nanti suami saya ngabdi sama suami, ngabdi di rumah tangga sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Karena Allah yang tundukkan hati itu. Makanya jangan sampai nanti ujungnya ada drama. Ustazah, kurang apa saya? Saya sudah melakukan, saya sudah bikinin teh, Ustazah. Hati suami itu bukan karena teh. Mana ayatnya? Hati jinak karena teh. Hati jinak karena teh. Ya kalau buatin teh itu pengabdian, tapi dia nggak jinak karena teh. Siapa yang menjinakkan? Fa'alafa baina qulubikum, baina qulubikum, baina qulubi ya, baina qulubikum. Jadi yang menjinakkan itu adalah siapa? Allah. Nanti berulang di surah Al-Anfal banyak, ketemu lagi di sini. Dan Allah menyatukan hati kalian. Nah, kita lihat di struktur sini ya, struktur kalimatnya. Berikutnya Abi selesaikan potongan kalimat ini. Fa asbahtum. Coba lagi. Bi ni'matihi ikhwana. Nah, ini banyak juga yang nggak sadar. Coba fa asbahtum di sini terjemahannya apa? Maka Allah jadikan kamu, ya. Maka Allah menjadikan kamu fa asbahtum binikmatihi, dengan nikmatnya, ya, dengan nikmatnya itu ikhwana, kalian bersaudara. Ayo kita lihat. Fa asbahtum. Coba lagi. Asbahtum. As-subuh. Asbaha. Ya kan? Asbahna wa sayna. Asbahna ala fitratil Islam. Maka fa asbahtum ini satu akar kata dengan subuh, pagi pelita. Jadi fa asbahtum di sini artinya Allah jadikan. Kenapa kalimat subuh dan kali ini? Kenapa? Gimana yang ngajarinnya ya? Ini nilai bahasa apa? Struktur ngajarin bahasa Arabnya rada mendalam. Kenapa kemudian fa'asbahtum ini artinya menjadikan satu akar kata dengan waktu subuh? Ayo, mikir. Karena di waktu subuh inilah Allah menjadikan banyak kebaikan terjadi. Oke? Paham? Rizki itu waktu subuh. Makanya tolong banget ya. Saya ini sengaja sama Abi itu udah karena tidur kemungkinan tadi malam lembur ngerjain sesuatu, udah ngomong sama Abi, Kiai Rohmat, aneh dijemput aja lah biar kebangun. Jadi jangan sampai udah di pondok tahfidzul Quran ba'da subuh atau subuh lewat ya. Karena di subuh ini banyak yang terjadi. Di subuh apa? Banyak yang terjadi. Nah, coba sekarang logikanya gini. Ini supaya antum memahami bahasanya gampang. Tidak ada cahaya, gelap. Tidak ada cahaya apa? Gelap. Antum bayangin Arab belasan abad yang lalu, nggak ada PLN, nggak ada Philips, nggak ada Petromax, ya, Arab belasan abad yang lalu. Antum keluar ke gurun, malam hari, apa yang antum bisa lihat? Cuma gelap. Begitu subuh menyingsing, tiba-tiba pemandangan itu ada. Betul. Maka waktu subuh itu Allah jadikan dunia, maksudnya Allah jadikan dunia dalam pandangan kita. Nah, maka kalimat di sini fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana artinya juga dengan nikmat Allah itu engkau dijadikan bersaudara. Artinya persaudaraan itu adalah cahaya. Nah, gitu kan? Persaudaraan adalah apa?
Ikhwana itu adalah persaudaraan, itu adalah cahaya. Artinya apa? Pencerahan itu adalah kebersamaan. Nanti ngerasa sekarang tuh banyak ibu-ibu stres. Ibu-ibu rumah tangga stres, ada masalah ini segala macam, stres. Kalau besarnya di pondok, punya teman banyak, satu angkatannya 100 orang, 200 orang, gimana mau stres? Ya, tiap hari ketemu santriwati, tiap hari terima murojaah, antum nanti ditempatkan di mana-mana punya santriwati setoran, gimana? Hati dimu sedih. Tiap hari ketemu Quran, tiap hari ketemu obat hati, setiap hari ketemu ad-diwa, gitu loh. Nah makanya ini konsep mengapa bersaudara itu adalah pencerahan. Coba lagi. Persaudaraan itu adalah cahaya. Persaudaraan itu adalah pencerahan gitu. Dan persaudaraan itu adalah nikmat. Maka di sini ya, kalimat di sini bersaudara itu adalah nikmat, maka berjamaah adalah nikmat, bersama-sama adalah nikmat. Tahu nggak kenapa teman-teman di sini bisa gratis pendidikan? Ya, tempatnya bagus, bersih, makanan layak, karena ada kebersamaan. Data donaturnya 80.000 orang, donasinya 10.000, 50.000, 100.000, akhirnya jadi masjid, jadi fasilitas. Ya, makanya Ustaz Abi Rohmat ini bangun karena kebersamaan kaum muslimin. Coba lagi. Kebersamaan kaum muslimin yang bikin kita nikmat menjalani pendidikan. Coba di pondok-pondok yang lain, nggak semuanya bisa menggather donatur seperti Al-Fat. Makan susah, ketemu telur cuma tiap Jumat. Ya, di sini Anda lihat bajunya rapi-rapi, gagah-gagah, amin ya. Karena apa? Fasilitas pendidikannya tercukupi, kamera masya Allah, depan belakang, sambung CCTV masya Allah, kamera semua. Nah, kebersamaan itu membuat hidup jadi nikmat. Termasuk dapur umum. Kita punya dapur umum nih. Coba difikirkan ya hikmah ayat ini. Masak untuk 3 orang dengan masak untuk 100 orang, kira-kira murah mana biayanya? Masak untuk 100 orang dengan masak untuk 3 orang secara efisiensi. Abi nggak ngomong mahal murah. Maksudnya Abi nggak ngomong biayanya besar mana, tapi hemat mana? Masak 100 orang dengan masak 3 orang. 100. Beli minyak bimoli tumpah masak untuk 3 orang, kan minyaknya segitu. Beli bimoli masak untuk 100 orang. Nah, tumpah ayamnya ya di minyak yang sama. Nah, ini lebih murah. Manasin ayam 3 sama manasin ayam 40 ya gasnya segitu, ya kan? Mirip-mirip. Maka dengan bersama-sama punya dapur umum itu hidup lebih murah. Nanti kejadian nih sama kayak masjid Berkabok sini, masjid Al-Fat ini. Warga-warga nanti ada masanya nggak masak lagi di rumah. Itu kejadian di kampung saya di Karangjoang. Suami istri maghrib ke masjid, ngaji metode Umi malamnya. Suaminya di luar duduk nungguin istrinya ngobrol sama kita. Pak, jadi semuanya di sini Pak, badai isya. Iyalah Ustaz. Ngapain lagi masak di rumah, di masjid ada makanan, hemat katanya gitu. Iya kan? Iya kan? Coba sama-sama. Bersama-sama jadi murah. Coba lagi. Yang mahal itu sendi. Tuh di belakang ada ahlul perjalanan, ahlul travel, Kang Adan. Coba tanya, kalau sendiri ke Arab, gini coba Dan, aneh berdua ke Arab sama istri, mahal gak Dan? Mahal. Males juga Dan ngurusin. Wah, gitu kan ya. Land arrangementnya mahal, ini mahal, karena cuma berapa? Berdua. Kalau rame-rame murah. Ada faktor kali. Jadi namanya berjamaah itu nikmat, bersama-sama itu apa? Nikmat, gitu. Abi Rohmat nggak suka ceramah, nggak suka tampil-tampil, ya. Yang suka ngajar saya, udah saya ditaruh, nah, untuk aja. Saya yang promosi Alfa, ya kan? Efektif, ya kan?
hebatnya Abi Rohman. Udah yang cari uang DP, kita tunggu aja gitu. Dah saya di sini itu bersama-sama. Antum bisa ngajar. Coba ya ilmunya Abi Rohman ini. Ilmu orkestrasi. Kayak Tai Chi Master. Kamu bisa apa? Tahu nggak ilmu Tai Chi Master? Tai Chi Master itu adalah menyerap energi musuh untuk dikembalikan lagi. Itu namanya Tai Chi Master. Misalnya ente dipukul, ditarik, ente jadi dikembalikan lagi. Lo beneran? Ente saya begini jangan kebayang Kung Fu Panda, jangan ya. Ini beneran. Apa itu Tai Chi Master? Ente bisa apa? Ngajar Quran. Ayo ke Pondok Alfa, ya silakan ngajar Quran. Ente bisa apa? Oh, manajemen administrasi, oke. Manajemen administrasi. Ente bisa apa? Ceramah, oke. Mas Rahmat kan nggak kerja ngapa-ngapain dia. Ya. Pokoknya apa orang bisa, oh bisanya bangun, bisanya ini. Nah itulah kepemimpinan. Itulah nikmat bersama-sama. Maka dari ayat ini jangan banyak musuhan. Jangan banyak apa? Nih, Abi kasih tahu ilmu ya, supaya nggak banyak musuhan. Banyak maklum. Coba lagi apa? Banyak. Kiaimu Rohmat itu tahu aib saya luar dalam. Percaya nggak percaya? Rohmat itu abimu ini lebih tahu aib saya ketimbang istri saya sendiri. Bingung kan? Nah, bingung pasti. Karena abimu ini teman saya udah dari lama. Banyak hal yang saya pun nggak cerita sama istri saya cerita sama Abi Rohmat. Tahu Abi Rohmat mah luar dalam A B C D E F G Z. Tahu. Kalau aib itu ada aib level 1, level 2, turunan derivat. Tahu semua dia. Sampai turun ke 7, tahu. Ya, tahu semua. Hati saya bergerak kemana, Abi tahu. Tapi kenapa hubungan kami baik? Karena Rohmat maklum. Karena apa? Maklum aja diri itu. Masih banyak yang baik-baiknya. Maka ngelihat orang pada sisi yang baik. Ente kalau ngelihat orang yang buruk-buruk nggak bakal punya temen. Bau badan saya tamat. Bau badan. Si ini ngomongnya pedas. Si ini mah lelet. Coba salah semua. Yang bener mah cuma dia. Iya kan? Salah terus. Gitu loh. Nah sama di dunia dakwah juga saya punya tim juga sama. Yang ini gak bisa pegang uang. Dikasih 2 juta jadi wallahualam bisawab lah ujungnya. Nota gak jelas ini gak jelas. Yang ini gak bisa pegang uang. Tapi yang ini kerjanya bagus di sisi yang lain. Ya udah kerjain yang lain. Yang ini gak bisa ngomong sama orang. Yang ada juga ngomong sama orang kelahi. Saya punya tim tuh, anak Jawa Timur, pedes aja ngomongnya. Saya bilang gawat nih, kalau bagian relation. Ya udah kita sembunyiin, ngurus duit. Tapi ngurus duit pegangannya bagus, ya. Tim mau minta duit aja, aprovokasi duit aja panjang dia nanya. Untuk apa? Ngapain? Gitu. Jadi musuh segala orang. Gitu. Orang keuangan. Repot banget gue minta duit sama dia, makanya gue taruh di situ tuh anak. Gitu. Di sini ada nggak bendahara tim keuangan? Harus begitu. Untuk apa? Ngapain? Notanya mana? Nah, gitu. Ya. Nah, coba sama-sama. Jadi gimana supaya nggak banyak musuh, banyak maklum. Akhwat nih terutama nih, gampang banget ya. Ini masih 16 ya, mungkin masih rada damai situasi negara ya. Nah, akhwat kalau udah 50, 40, waduh masya Allah suka perang. Nabi kan juga punya santriwati. Ada yang kadang nangis di pojokan, ada yang kenapa tersinggung gini-gini, bajunya dipakai nih ciputnya kalau lari segala macam, cadarnya aduh ya Allah. Abi kan sama istri juga ngurus santriwati juga. Nah makanya banyak maklum. Banyak apa? Maklum. Kalau mau tenang, hidup sendiri di goa, tenang. Ngobrol cuma sama laba-laba, benar nggak? Insya Allah nggak akan tersinggung. Apa kata Umar bin Khattab? Kekeruhan dalam kebersamaan lebih baik daripada kebeningan dalam kesendirian. Apakah Abi Rohmat ini nggak pusing ngurusin antum? Ya banyak juga konfliknya pasti.
Kadang santri gak bisa diatur lah, ndak semuanya nurut lah, nah inilah ya itulah, kelakuannya aneh-aneh lah, banyak pasti problemnya. Tapi Abi Rohmat memilih untuk terus mengelola pondok ini. Kenapa? Disitulah keberkahannya, disitulah kenikmatannya. Nah, wa kuntum ala syafa hufratim minan nar. Coba lagi. Wa kuntum ala syafa hufrah, ya. Syafa hufrah itu tepi jurang, ya. Minan nar, dari neraka. Fa anqazakum minha, dan kemudian Allah anqadha, Allah kemudian ngangkat, menyelamat. Anqadha itu, nah ini kan diterjemahkan menyelamatkan. Anqadha itu antum mau jatuh, itu namanya anqadha. Jadi udah mau jatuh, tangkap, itu namanya anqadha. Fa anqadhakum minha, dan Allah menarikmu kembali. Artinya apa? Pecah belah itu tepi neraka. Pecah belah itu apa? Tepi neraka. Udah bagus-bagus dibuatin cabang Alfat di Purwakarta misalnya. Tiap hari ngomongin Abi Rohmat, parah nih, transferan kurang. Iya, nggak kayak di Panjelekan. Iya, memang nih kita dianak-dirikan. Kita bikin aja Alfat perjuangan di Purwakarta. Kita misahkan diri dari Panjelekan. Ini bibit-bibit pemberontakan begini nih. Maka berpecah belah itu tepi neraka. Berpecah belah itu apa? Tepi neraka. Maka hati bersatu itu surga. Hati bersatu itu apa? Surga. Nah sekarang cek aja masing-masing. Aneh ini sebetulnya nanti masuk neraka masuk surga. Nah lihat di hatimu, yang banyak itu benih pemaafan kepada orang, benih pemakluman kepada orang, benih kebersamaan kepada orang, atau benih permusuhan kepada orang. Termasuk kita sama umat, sama masyarakat, ya. Belum menutup aurat sempurna, kita maklum, nah dia belum belajar. Apa ahlan, welcome, pelan-pelan kita baikin, pelan-pelan kita sayang, pelan-pelan kita support. Kita tanya, mau gamis gak? Kita provide, kita sediakan gitu. Nah, termasuk begitu juga gitu ya. Nah, maka di sini kalimat terakhir, kadzalika yubayyinullahu, coba lagi. Kadzalika yubayyinullahu, dan demikianlah Allah membayan itu menjelaskan, lakum kepada kalian. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi, coba lagi. La'allakum tahtadun. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi, itu juga harus dibaca, dan demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayatihi. Ayati itu selain artinya ayat, dia juga artinya kebesaran-kebesaran. La'allakum tahtadun, supaya kamu mendapat hidayah. Apa hidayah itu? Nanti nikmatnya kepada efeknya kepada kenikmatan hidup. Ya. Di akhir ini Abi mau menyampaikan ilmu sosial keberjamahan terlebih dahulu. Coba begini. Hidup dalam Islam, seluruh kaum muslimin itu harus hidup standar. Harus hidup apa? Standar. Hidup standar dalam Islam itu 5. Bisa makan, coba lagi. Punya pakaian, tempat berteduh, akses pendidikan, akses kesehatan. 5. Ya. Punya pakaian hangat, ya. Punya makanan artinya kenyang, punya rumah teduh, ya. Akses pada pendidikan kecerdasannya, lalu akses kesehatan. Maka dalam sejarah Islam, 5-5-nya ini, mau dia miskin, mau dia kaya, tanggung jawab ekosistem. Apa maksudnya tanggung jawab ekosistem? Tanggung jawab kaum muslimin. Makanya dana zakat itu beroperasinya di sini. Mazhab zakat Abi itu condong ke Hambali, ya, Hambali. Ini Ustadz Erwandi, Dr. Erwandi, Ustadz Amin Urbait. Jadi gini, kalau Alfat kelola zakat, ini misalnya dana zakat ngumpul, ini saran saya kepada Baitul Mal. Bagaimana mendistribusikan dana zakat adalah cari orang miskin atau cari asnaf.
Ternyata kita ketemu misalnya satpam, dia punya gaji di pabrik 2,1. Dia punya gaji di pabrik berapa? 2,1. Anaknya 6. Kebutuhan dia 1 bulan itu nggak bisa 2,1 juta. Cukupnya 6 juta. Cukupnya berapa? 6 juta. Oke, coba sekarang hitung. 2,1 sampai 6 juta kurang berapa? 3,9. Maka dana zakat beroperasi pada Pak Satpam itu 3,9 juta kali 12. Ngerti maksudnya? Supaya Pak Satpam yang kita bantu bisa hidup sesuai standar. Dia punya tempat tinggal, dia bisa makan, dia bisa punya pakaian dan akses kesehatan, akses pendidikan. Nah sekarang Abi pengen buat simulasi. Kalau kita bersama-sama, yang pertama makan. Kalau semua masjid punya dapur umum, makan selesai. Benar nggak? Beres kan? Udah terbukti nih, ya, udah terbukti. Di Masjid Al-Fat, Islam udah tegak. Apa? Makan-makan. Siapapun Anda, miskin, setengah miskin, miskin akut, mau orang kaya pakai mobil, kalau sholat boleh makan. Bener ya? Dan itu yang amanah Abi sama Kiai Rohmat kan, pokoknya semua boleh makan. Salah satu yang sering saya tonton di fanpage itu adalah makan-makan antum, ya. Itu yang paling menarik, gitu. Menunya kayaknya enak-enak. Jadi kalau setiap masjid punya dapur umum, makan beres. Ada berapa masjid di Indonesia? 1 juta titik. 100.000 masjid jadi 100.000 dapur umum, kemiskinan beres. Setuju? Makanya lulusan Al-Fat nanti nyebar di mana-mana harus ambil sanad amaliyah dari Al-Fat ini. Apa? Di masjidmu harus ada dapur umum. Siap? Enak. Coba di masjid ada dapur umum. Ustadz-ustadz rumahnya di sana, santri ustadz-ustadz di sana, tim administrasi kerja. Makan gak usah pusing, tinggal dapur umum. Beres gak? Beres. Makan udah free. Berikutnya pakaian gampang, tinggal disuplai. Kan beli pakaian gak tiap hari kan? Pakaian gampang. Di Indonesia ini pakaian bukan isu. Yang ketiga, tempat tinggal. Coba yang ketiga apa? Sepertiga properti di Damaskus di zaman Daulah Abbasiyah adalah wakaf. Tahu nggak rumah wakaf itu gimana? Misal antum nikah nih, nggak punya rumah, ngomong sama Daulah, gubernur, saya nikah nih, nggak punya rumah. Oh gampang, ada rumah wakaf, pakai yang ini, mantap nggak? Udah terbukti nggak kita punya rumah wakaf? Itu rumah Ustadz udah mantap. Berapa unit ini mas? Ada 6, tuh udah terjadi. Gimana? Mau di sini atau keluar? Ini baru sekian tahun kita udah punya 6 unit. Gampang nih, tanah masih banyak. Nanti Mas Rohmat bangun insya Allah 3 lantai flat. Jadi 60 unit, 80 unit. Tinggal jadi tersolusikan wakaf. Sekarang ini jadi gak nyambung. Anak muda gak punya rumah, KPR. Itu yang bikin capek, KPR, kontrak. Sebetulnya kalau ngikutin Islam aja itu beres. Abi punya di Masjid Berkabox nanti, di Masjid Berkabox yang lagi dibangun sekarang. Ini nih awal Juni nanti visit Masjid Berkabox ya. Mudah-mudahan nanti dari Al-Fat bisa ngirim utusan ya, ke visit Masjid Berkabox. Itu karyawan masjid ada 80 orang santri. Khidmat kita semua. Tinggalnya di masjid, kita bangunkan asrama, kami bangunkan asrama. Jadi makan gratis, asrama gratis. Kalau asrama berarti listrik air ditanggung ekosistem, bener nggak? Halo, kadang muka-muka beli token listrik di sini, nggak ada. Muka-muka beli Alfamart, bang token bang kenapa? Kamar asrama aneh mati bang, nggak ada. Di sini token listrik, masya Allah, dari pondok disupport. Ayo coba sama-sama makan beres, coba. Baju beres, tempat tinggal beres. Pendidikan gratis nggak ente sekarang? Gratis. Pendidikan itu sebetulnya boleh bayar. Tapi akar dari pendidikan itu adalah akses untuk semua. Abi betul-betul wasiat sama anak-anak Al-Fat alumni nih, anak-anak yang sudah Abi anggap sebagai anak Abi sendiri.
lulus dari Alfat, pegang 30 juz, mikirnya jangan bisnis pendidikan. Modal bikin gedung sekolah 1 miliar. Cukup untuk 100 siswa. 1 siswa 20 juta. 20 miliar. Setan namanya. Kalau mau bikin sekolah berbayar, niatkan juga untuk pengabdian. Boleh pengurus yayasan digaji, boleh. Cuma semangatnya jangan komersialisme. Kalau semangatnya komersil, akhirnya apa? Nanti semua pendidikan mahal. Ada anak-anak niat untuk belajar Quran, mohon maaf, masukkan 15 juta. SBP 3.500.000. Nggak bisa sekolah, ngerti? Halo? Kalau boleh Abi menitipkan, udah contoh abimu, pakai infak, pakai zakat, nggak kekurangan juga. Bagus nggak masjid kita? Ada nggak ente bayar-bayar? Ada, udah pakai jalur infak aja, enak. Yang bantuin bisa puluhan ribu orang. Ini di SPP, uang pangkal, uang wakaf, uang sabun, uang ember, uang gamis. Ya bener loh. Saya nerima santri gratis, orang tuanya di pondok adeknya ini ada uang ember, Ustaz. Hah? Uang sabun? Hah? Nggak ada di sini sabun kita belikan, ini kita belikan. Ustaz, saya mau nitip uang jajan untuk anak-anak saya jajan. Saya bilang Milo kasih gratis di sini. Biskuit better dikasih gratis. Nggak ada jajan-jajan. Gamis segala macam, parfum semuanya dibelikan sama pondok. Gitu loh. La haula wala quwata illa billah. Supaya apa? Coba sama-sama. Semua bisa akses pendidikan. Coba lagi. Semua bisa akses pendidikan. Ini harus jadi visi. Ya. Tanam di santriwati, tanam di santri ikhwan akhwat. Pegang di kepala nih visi. Bangun pendidikan gratis sehingga semuanya bisa akses Quran. Sekarang nih ngeri loh, di YouTube nih kan rame. Orang gay dikasih panggung. Gay, pasangan nikah di Jerman, cowok sama cowok. Yang nonton udah 5 juta orang. Komen-komennya, iya, mereka juga ada di antara kita. Padahal udah syariat. Tahu gak hukumnya syariat? Harus dibunuh secara syariat Islam. Terus dipotong lagi gue nih, rame. Nah, dikasih tempat. Masya Allah, tabarakallah. Subhanallah. Suci Allah, semoga kita terlindung. Na'udzubillah min zalik. Artinya apa? Kita nih lagi melawan game online, lagi melawan macam-macam. Maka pendidikan harus gratis. Nah, gratis nih gimana supaya bisa gratis? Berjamaah. Kalau antum banyak teman, antum bangun komunikasi, antum banyak saudara, antum melayani umat, insya Allah umat bantu, tenang aja. Ini masalah waktu. Kita istiqomah, alon-alon, gitu kan? Tapi lakon jadi. 1000 santri, 2000 santri. Pon Masjid Alfat 1, Alfat 2, Alfat 3, Alfat 4, Bandung, Purwakarta, Klaten, Jogja. Sebentar, masalah waktu aja. Masalah waktu aja, sabar. Dan yang terakhir adalah kesehatan. Yang terakhir adalah apa? Kesehatan itu apa sih? Kita butuh fasilitas kesehatannya, rumah sehatnya, rumah sakitnya, alat-alatnya. Bisa pakai wakaf. Maka sebentar Abi akan buat klinik. Sebentar lagi, kita tunggu aja. Masjid aja jadi, apalagi cuma klinik. Kamera aja hadir, apalagi mesin USG. Gampang, wakaf penyediaan itu. Ya kan mesin kan USG kan, mesin itu. Iya alat, dia tahu alat. Nah, dokternya, perawatnya gimana? Digaji dengan infak. Udah pasien gratis. Sekarang ya, bayangin Rasulullah tuh bicara begini. Rasulullah, aku bangga dengan umatku yang banyak. Apa kata Rasulullah? Aku bangga dengan umatku yang banyak. Saya punya guru di Balikpapan, Ustadz Sanusi, ya, keluarga besar jemaah tabligh, ya, imam gerakan di sana. Anaknya 11 hafal Quran semua. 11. Saya ketemu anak yang 7 tahun.
saya pancing lan tanalul birra, udah langsung kayak kereta api, lan tanalul birra juz 4 awal. 7 tahun Ahmad kecil masih 11 anaknya hafal Quran semua. Masya Allah. Nah hari ini antum hamil aja deg-degan karena biaya melahirkan 3.500.000, 4.500.000 kalau saya 11 juta. Alfat mesti bikin rumah sakit bersalin gratis. Hamillah sering-sering. Loh iya dong. Loh ini serius ini. Jadi antum punya anak itu ringan. Jadi kalau istrinya lapor hamil lagi, good, melahirkannya di situ. Pendidikan PAUD-nya di Masjid Al-Fat. Pendidikan kutab gratis Al-Fat, madrasah Al-Fat, pondok Al-Fat, mahat Al-Fat, free. Ya coba antum tinggal sekitaran pondok, makan gratis, rumah sakit gratis, melahirkan gratis, tinggal ngaji aja mau berjuang di jalan dakwah. Seru nggak kira-kira? Seru. Kita jadikan. Insya Allah gitu kan. Tak lahan masih banyak. Makanya antum kalau melihat lahan begini jangan cuma bengong, ih bagus ya sawah. Oh, jangan. Doa. Rumah sakit bersalin, dapur umum gitu pakai visi. Masya Allah 3 lantai pakai visi. Siap. Jadi hidup ini murah kalau kita bersama. Antum tinggal di pondok murah. Tuh rumah 6. Coba aja rumah begitu di Bandung, apa nggak 2 juta sebulan? Setahun 24 juta. Begitu antum ngabdi berjamaah di pondok jadi gratis. Cek dulu gratis kan mas? Ini gratis, alhamdulillah. Makan gratis, rumah gratis, nanti rumah bersalin gratis, rumah sehat Alfa gratis melahirkan di sini, berbagai tindakan. Itu kalau gratis bukan berarti dokternya gratis, dokternya tetap dibayar dengan apa? Infak, wakaf produktif gitu. Kalau bersama sama. Abi ini sekarang ngecek pondok-pondok, alhamdulillah berasnya sudah sama infak beras. Cuma kalau cuma infak berasnya doang karbo, nggak ada protein, itu nanti otak nggak bertumbuh. Namanya stunting. Jadi kalau diajarin tuh gini, karena prosesornya nggak jalan nih, nggak. Coba oli otak, coba lagi. Otak ini ada olinya namanya mielin. Namanya apa? Mielin. Jadi di otak itu ya. Ini penting Mas ya. Jadi kenapa santri ini kadang-kadang diajarin tuh ini karena olinya nggak ada. Nah, oli otak ini dari ikan. Oli otak ini dari apa? Protein, buah-buahan, vitamin tuh olinya otak. Makanya hati-hati ya punya konsep nasinya yang banyak, insya Allah kenyang. Nah ini hati-hati nih, ya harus ada proteinnya. Nasinya ada, alhamdulillah dari Kiai Lukman. Harus ada proteinnya, harus ada sapinya. Makanya sekarang Abi lagi mudah-mudahan lancar nih, lagi pengen kontrak di Bali. Jadi di Bali itu ada pemotongan sapi dan didagingkan. Kita coba nanti dikurban ini, tapi pengennya rutin. Jadi nanti ada gerakan untuk kirim kornet atau makanan kaleng rendang ke pondok-pondok, ya, lewat DEP Foundation. Jadi tip protein untuk santri. Jadi nanti ada di kaleng itu rendang, ada kornet, ada beberapa, ada sosis. Jadi dikirim ke sini. Jadi berasnya dari BMI, Baitul Mal Munzalah Indonesia, nanti kornet dan dagingnya dari DEP Foundation. Asik? Oh, enak kan? Daging ada, ini ada. Tinggal ngaji yang benar. Ini udah semuanya ada. Kufur nikmat. Coba sama-sama bersama sama. Berasnya dari Baitul Mal Munzalah Indonesia, BMI Kiai Lukman. Asetnya dari wakaf. Gaji-gaji ihsan ujroh para pengajar dari infak. Kornetnya dari DP Foundation. Nah, bersama sama. Murah nggak? Murah. Tapi kalau antum hidup sendiri ya udah ahlan wa sahlan kesulitan. Ya. Abi hidup bersama dakwah, kesini ada saudara Mas Rohman, kemana ada saudara, kesana kesini ada saudara. Hidup jadi murah karena saudara ada di mana-mana.
Minimal gratis hotel, bener gak? Setiap ke kota, Ustaz Randy tempat aneh aja, jangan Ustaz. Rumah aneh aja, nah udah. Daripada di hotel 600.000, ya kan? Mending di rumah teman, gratis. Makan pagi di Jakarta 60.000, 70.000 kalau mau normal. Tapi karena makan di rumah teman, gratis. Coba lihat, tempat tinggal gratis, makan gratis. Kalau bersama, kalau berjamaah. Shadaqallahul adzim. Karena sudah jajah sampai 6.30, ada pertanyaan. Karena sampai 6.30 ceramah terus, maka pertanyaan tidak ada. Itu saja. Terima kasih. Ayo kita sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Coba lagi. Wala tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufrah minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul adzim. Semoga jadi semangat bersaudara, amin. Ayo coba sama-sama ulangi ya. Berjamaah berkah, coba. Bersaudara berkah. Berjamaah jadi mudah, coba. Berjamaah jadi berkah. Berjamaah jadi murah. Ya. Berjamaah jadi bahagia. Maka jangan berpecah belah, banyak maklum sama saudaranya, banyak maaf sama saudaranya, banyak pemaafan ya. Karena kalau ya tadi kita selalu berpikir kekurangan, pasti kurang. Itu saja dari Abi, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Ini sekalian Abi ngasih satu ilmu ya tadi soalnya. Kalau meletakkan Al-Qur'an, Al-Fatihahnya di atas. Oke. Kalau meletakkan Al-Qur'an kan biasa naruh buku Indonesia begini ya. Si jilidnya di sebelah kiri. Nah, maka kalau meletakkan Al-Qur'an, Al-Fatihahnya di mana? Di atas. Ya, ini ilmu sederhana untuk antum adab kepada Al-Qur'an insyaallah. Itu saja, semoga besok panjang usia, sehat afiat. Abi kesini lagi izin kita ngaji tafsir lagi insyaallah. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.